Well, hola people, konnichiwa. Begin bersama Salvian di channelnya Kudetek. Ini adalah laptop jadi most requested di channel Kudetek pada bulan Oktober kemarin. Maafin ya kalau misalkan video reviewnya dirasa telat tayang gitu loh. Ya maklum lah ya, harus nunggu unit pinjaman dulu gitu loh. Jadi bre, ini adalah Advan Workplus Air yang merupakan laptop dengan layar OLED pertama dari Advan. Kesannya tuh emang Advan ngikutin jejaknya Axio buat bikin laptop OLED. Tapi menurutku ya nggak apa-apa juga gitu. Biar di pasar tuh ada opsi atau ada pilihan, dan yang pasti harganya makin kompetitif karena kehadiran lawan baru gitu. Buktinya aja Hype RX 8 OLED yang baru banget dirilis di harga 8.999.000. Pas kemarin kita riset sempet nggak screenshot harga promonya yang jadi 8,2 juta bre. Tentu ya Hype RX 8 OLED bisa jadi pesaing serius buat Workplus Air yang satu ini yang dibanderol 8.399.000 rupiah. Itu harga normalnya gitu. Tapi kita lupakan sejenak lah soal perang harga tadi bre. Sekarang kita fokus aja ke unit Workplus Air ini. Secara tampilan bre, ini tuh mirip banget sama Hype RX 8 OLED kemarin. Apakah keduanya dari satu pabrikan ODM yang sama? Yang ngebedain banget tuh tentu aja warnanya. Workplus Air ini kalau aku bilang ya lebih elegan lah bre, dengan warna biru dongker begini. Soal build quality-nya tentu aja udah pakai perpaduan magnesium alloy dan juga aluminium biar bobotnya tuh enteng dan juga bodinya tetap tipis. Bobotnya tuh sekitar 1033 gram, sekilo lebih dikit lah. Dengan ketebalan bodi cuma di 16 mm aja. Walaupun tipis, tapi layarnya tetap bisa dibuka pakai satu jari bre. Ini kita contohin ya. Dibuka satu jari, nggak ngangkat bodinya. Ini nice sekali ya. Nah sekarang nggak hidup deh. Terus soal percolokan juga tetap dapat port HDMI full size, tapi memang per USB-an duniawi agak kurang buat kami gitu ya. Soalnya cuma dapat 2 port USB Type-C dan 1 port USB Type-A. Oke, sekarang kita lanjut ngebahas keyboardnya. Udah dikasih backlit ya, jadi nggak kayak Workplus Heritage tahun lalu kemarin gitu ya. Terus Heritage of Power Button juga kembali di sini ya. Kalau touchpad-nya ukurannya agak lebar dengan tipikal surface yang sedikit keset ya. Beralih ke sisi layarnya, seperti yang udah kita mention di awal bre, Workplus Air ini pakai panel OLED 60Hz refresh rate dengan resolusi Full HD Plus di 1920x1200p karena punya rasio 16:10. Buat kualitas panelnya tentu aja super nikmat buat dipandang gitu tiap hari karena memang punya coverage gamut perfect di 100% P3. Bukan lagi sRGB tapi P3-nya bre yang 100% ya kan. Yang super akurat karena memang di bawah 1 delta E. Nah, soal brightness-nya gimana? Aman banget bre. Minimumnya tuh super redup di 5 nits dengan maksimum di 403 nits saat pengujian di indoor. Dan kalau ngomongin spesifikasi, ini sebenarnya pakai prosesor yang sama dengan Workplus Heritage, yaitu AMD Ryzen 5 7535HS yang merupakan kembaran Lord Ryzen 5 6600H. Kayak cuma refreshment aja lah. Prosesor ini punya 6 core 12 thread dengan clock speed up to 4550 MHz dan TDP-nya up to 45 watt. Dan soal memorinya secara speed memang lebih tinggi di Workplus Air ini karena memang pakai 16 GB LPDDR5 dengan speed 6400 megatransfer per second. Tapi entah kenapa nih bre, skor single core dan multi core-nya masih kalah dari Workplus Heritage yang pakai RAM 2x8GB DDR5 bertipe SODIMM dengan speed yang lebih rendah di 4800 megatransfer per second. Tapi buat graphics core-nya, Radeon 660M di unit Workplus Air ini berbalik unggul dari Radeon 660M di unit Workplus Heritage. Ya mungkin karena memang faktor speed memory dan versi drivernya. BTW buat storage-nya cuma ada satu slot M.2 NVMe yang udah terisi SSD generasi ketiga, kapasitasnya tuh di 512GB. Jadi clear ya, memori dan storage di Workplus Air ini tidak ada opsi upgrade bre. Nah, soal cooling sistemnya gimana? Tentu dapat sunatan yang lumayan banyak kalau dibandingin sama Workplus Heritage. Soalnya harus ngejar bobot yang ringan dan ketebalan bodinya yang super tipis ini. Di Workplus Air ini cuma bermodalkan 1 buah kipas dan juga 2 buah heat pipe yang cukup pendek bre. Maka wajar aja kalau suhu Ryzen 5 7535HS di sini lebih hangat walau TDP-nya udah kena limit di 28 watt. 87 derajat Celcius berbanding 72 derajat Celcius di Workplus Heritage. Suhu permukaannya pun lebih hangat bre. Kita rekam pas main game Hogwarts Legacy. Suhu di area kanan kiri keyboard tuh masih bisa ditoleransi lah ya. Tapi kalau yang area tengah itu udah hangat ganggu mendekati 50 derajat Celcius dengan hotspot ada di dekat lubang exhaust yang sayangnya arah semburan panasnya sedikit mengenai panel OLED bagian bawah kanan bre. Walaupun cooling sistemnya kena sunat, tapi performa produktivitasnya masih bisa ngimbang
bayangin ya. Ini kita tes editing video di Premiere Pro. Kalau buat produksi konten 4K tentu belum sanggup. Karena memang laptop ini nggak punya discrete GPU, nggak punya GPU tambahan gitu loh. Cuma ngandelin Radeon 660M. Preview udah kita set di 1/8 pun masih nge-lag parah bre. Render time-nya juga kurang worth it. Video 4K durasinya 1 menit, perlu waktu render time di 1 menit lebih 17 detik. Tapi kalau cuma ngedit konten 1080p, laptop ini udah cukup memadai lah. Preview di set full itu lancar jaya tanpa nge-lag. Sedangkan render time video 1080p durasinya 1 menit itu beres dalam waktu 19 detik aja. Jadi ya kalau kalian mau konten ya bisalah pakai resolusi 1080p. Oke, sekarang kita lanjut ke performa gamingnya nih. Apakah bisa main game AAA? Tentu aja bisa, asalkan ya tahu diri aja. Mainnya di resolusi HD aja gitu loh. Jangan sampai lupa pakai preset rata kiri ya kan, alias low gitu loh. Contohnya di game Monster Hunter Wilds, aku rasa masih cukup enjoy ya walau cuma dapat 38 FPS rata-ratanya. Di game Hogwarts Legacy, FPS yang didapat bahkan lebih tinggi mendekati 50 FPS berkat fitur FSR 2. Lanjut ke game Black Myth Wukong, karena udah support FSR 3, performa yang didapat itu bisa lebih tinggi lagi di kisaran 54 FPS bre. Tapi buat game Cyberpunk 2077, walau sama-sama udah support FSR 3, tapi performanya agak jauh dari game Black Myth Wukong tadi. Cuma dapat rata-rata di 40 FPS. Next, kita coba game racing yaitu Forza Horizon 5. Bermodalkan FSR 2 ternyata udah masuk standar playable karena tembus 65 FPS rata-ratanya. Terus buat game Genshin Impact, kita tesnya di resolusi 1200p biar lebih bening gitu tampilan waifu kalian gitu ya. Main di preset medium ternyata masih cukup enjoy karena mendekati 40 FPS rata-ratanya bre. Beralih ke game yang kompetitif, mulai dari game Delta Force, tentu kembali ke resolusi 800p bre. Udah pakai FSR balance ternyata masih belum bisa dikatakan playable buat sebuah game kompetitif karena cuma dapet rata-rata di 40 FPS bre. Kalau buat main game CS2 gimana? Ini masih di resolusi 800p juga. Hasilnya udah cukup nyaman buat mabar ya karena memang performanya itu mendekati 90 FPS. Terus ada game Valorant yang tentu aja bisa kita mainkan dengan enjoy di resolusi Full HD+, bahkan kalau dibarengin monitor gaming sekalipun yang 165Hz. Game ini masih enjoy bre. Dan terakhir ada Dota 2 yang juga kita tes di 1200p. Rasanya memang cukup nyaman buat push MMR karena memang rata-rata FPS-nya ada di 80-an FPS. Di bagian akhir seperti biasa kita mau mention yang mungkin terlupakan gitu, mulai dari baterainya. Kapasitas baterai OnePlus R ini di 60 Wh dan surprisingly berkat tuningan dari Advan di bagian TDP-nya yang terlimit di 28 Watt, baterai life-nya tuh awet banget bre, hampir tembus 10 jam. Tapi memang buat charging time-nya agak perlu bersabar karena memang cuma bermodalkan adapter 65 Watt yang panjang kabelnya tuh sekitar 1,5 meter. Ini pendek sih, perlu di garis bawah ya, 1,5 meter. Soal konektivitas, karena tidak adanya port LAN di sini, laptop ini cuma ngandelin konektivitas wireless yaitu Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth versi 5.3. Terus operating system di sini udah dapat Windows 11 Home yang teraktivasi tapi memang belum dapat OHS bre. Jadi ya harus beli lagi tuh OHS-nya. Kalau buat webcamnya sayangnya masih sebatas 720p 30 fps standar ya. Sedangkan buat speakernya di sini berupa speaker stereo 2x2 watt. Berikut untuk sampel kualitas webcam dan juga speakernya dari Advan OnePlus R ini. Dan ini dia bre, untuk kualitas perekaman menggunakan webcamnya dari laptop Advan OnePlus Air yang resolusi maksimalnya ada di 720p 30 fps. Ini di ruangan indoor dengan cahaya yang cukup ya, lampu kamar biasa lah ya. Dan gimana menurut kalian mengenai kualitas webcamnya ya? Menurutku pribadi sih standar aja 720p 30 fps ya, seperti ini. Dan untuk suaranya, audio mikrofonnya gimana? Ya seperti inilah, kalau dipakai buat Zoom meeting atau ya buat kelas online masih bisa kedengeran dengan jelas lah, asalkan nggak berisik aja gitu karena dia nggak ada fitur noise cancelling gitu bre. Gimana menurut kalian? Oke bre, itu dia untuk ulasan review lengkap dari kami mengenai Advan OnePlus R. Gimana menurut kalian performa laptop OLED pertamanya dari Advan ini yang harganya 8 juta kecil? Aku yakin sih calon user bakal jarang geber laptop ini kayak pengujian kita tadi. Palingan bre, calon pembelinya ini paling dipakai buat kerja office, buat entertainment, nonton Netflix karena memang panelnya ini udah OLED jadi warnanya tuh lebih enak dilihat, ditonton jangka panjang. Tapi dengan hasil pengujian yang udah kita sampaikan tadi, bisa jadi gambaran kalian seberapa oke performa OnePlus R ini bre. Dan buat yang bertanya-tanya, mending mana bang? OnePlus R ataupun HyperX 8 OLED?
apakah perlu kita adu jotos juga dua laptop tadi? Coba dah komen di bawah aja yang pengen adu jotos antara kedua laptop ini. Memang rival abadi perlokalan duniawi gitu ya. Tapi gimana menurut kalian mengenai Advan Work+ R ini? Coba tulis di kolom komentar. Kita diskusi sehat aja. Siapa tahu kalian memang butuh informasi dari review si Work+ R ini. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek banget, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna putih karena bukan warna merah lagi. Salvian Silako di channel Muslim. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.